Hai kawan-kawan, Mujujua, Horas. Selamat datang di channelku, Nande Biring di Norway. Hari ini cuaca bagus ya kawan-kawan. Eh, Makanya aku hari ini mau buat video. Sekalian aku mau duduk nanti di dekat danau itu ya. Tapi memang masih agak sedikit dingin, tapi enggak terlalu lah gitu. Makanya aku masih pakai bandana ya, karena bisa nanti tiba-tiba dingin lagi. Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan videoku ya. Ini aku ada di dekat danau. Jadi aku duduk di kursi yang putih yang tadi. Biasanya enak ya duduk-duduk di sini kalau panas. Jadi waktu ada perbaikan jalan juga, orang-orang yang perbaiki jalan itu istirahat di sini, makan di sini. Jadi bagus juga ya sebenarnya kita taruh kursi. Ini sebenarnya kursi kita ya sama meja kita. Tapi kita taruh di sini biar orang juga bisa menikmati alam ya. Sekarang kawan-kawan, di videoku yang ini aku mau cerita ke kawan-kawan atau berbagi pengetahuan ke kawan-kawan gimana tentang di Norway ya. Kalau di Norway itu gimana tentang gajinya, gimana tentang pajak, gimana tentang uang liburan. Jadi gini ya kawan-kawan, di Norway itu gaji itu tergantung dari satu dari sekolah kita, kedua dari posisi kerja kita, ketiga dari umur kita, dan banyak hal ya. Jadi gaji itu berbeda-beda ya. Kayak misalnya gaji waktu aku kerja di tempat aku kerja yang lama, gaji kita itu bisa dibilang waktu aku awal masuk kerja, gajinya bisa dibilang nggak terlalu tinggi ya. Tapi nggak terlalu tinggi pun dibilang cukup lah untuk kita gitu. Terus gaji untuk anak sekolah, biasanya anak SMA ya, mereka itu suka kerja kalau pas waktu musim panas. Jadi musim panas itu mereka biasanya kerja mungkin sekitar 3, 4, atau 5 bulan. Karena biasanya kalau musim panas kan banyak orang liburan ya yang punya pekerjaan tetap, dan mereka itu sangat membantu ya untuk bisa diajari, untuk bisa bekerja untuk sementara, dan mereka itu mengumpulkan uang ya untuk kerjaan yang mereka ini ya, yang mereka buat, mengumpulkan uang, atau mungkin ada yang pergi liburan setelah mengumpulkan uang atau apalah, itu terserah mereka ya. Terus bisa dibilang gaji untuk anak-anak SMA itu bisa dibilang itulah gaji terendah ya. Sekitar mungkin kalau dirupiahkan sekitar 240, 250 ribu atau 260 ribu per jam ya. Karena kita di sini digaji per jam kawan-kawan. Jadi selama 1 bulan lumayan lah ya kalau untuk anak-anak seperti mereka bisa mengumpulkan uang. Jadi pernah ya aku tanya ke anak SMA yang kerja di tempat kita, kalau kau nanti kerja seperti ini uangmu untuk apa gitu kan. Ada yang bilang aku mau pakai untuk liburan, aku mau pergi ke mungkin entah ke Indonesia, atau aku mau pergi jalan-jalan ke daerah Spanyol, atau aku mau pergi jalan-jalan ke Thailand, aku mau pergi jalan-jalan kemana ya, terserah mereka ya, karena itu hasil dari kerja mereka ya. Terus kalau gaji kita, kayak aku dulu udah dapat kerjaan tetap, pastilah lebih tinggi ya, lumayan lah gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang datang ke Norway, misalnya khusus untuk kerja aja gitu ya, jadi mereka itu bisa mengumpulkan uang, ngirim uang ke keluarga, atau bangun rumah di Indonesia atau di mana lah gitu ya, karena bisa dibilang lumayan lah. Dan gaji kita itu bersih, bisa dapat lumayan banyak lah ya.
Sekarang yang kedua aku mau bicara tentang pajak ya. Pajak di Norway ini bisa dibilang mahal kawan-kawan. Kayak gajiku dulu total setelah ditotalkan, aku bayar pajak itu sekitar 34% ya. Dan itu bisa dibilang lumayan mahal. Tapi jangan salah ya kawan-kawan, di Norway itu kalau kita bayar pajak, biasanya kita bayar ke pemerintah itu supaya dapat tunjangan. Misalnya seperti ini ya kawan-kawan. Uang pajak kita itu biasanya mereka ini ya, mereka bagi-bagikan kayak misalnya untuk kalau kita ke rumah sakit kita dapat gratis ke rumah sakit. Terus kalau misalnya apa ya, kalau misalnya untuk orang yang udah pensiun, kita bayar mereka juga ya untuk membantu kehidupan orang yang udah pensiun. Terus untuk sekolah juga bisa dibilang di Norway kita dapat ini ya, gratis ya sekolah. SMP, SMA, kuliah juga. Kalau nggak salah kuliah juga kita dibantu dan kita didapat juga uang bulanan dari pemerintah ya. Jadi Norway itu bisa dibilang betul-betul membantu ya untuk warganya yang tinggal di Norway. Aku pindahkan dulu sedikit ini ku ya kawan-kawan biar kalian juga bisa lihat ini ya suasana yang lain. Aku biasanya kan kalau cerita seperti ini kan dari dalam rumah aja ya. Tapi aku mikirnya kawan-kawan dalam rumah aja bosan nanti kalian ya. Jadi makanya aku keluar supaya selagi aku cerita kawan-kawan juga bisa ya lihatlah pemandangan di luar, pemandangan tempat aku duduk gimana di dekat rumah kami. Terus yang ketiga kawan-kawan, mengenai uang liburan ya. Sebentar ya kawan-kawan, minum aku dulu ya, sebentar ya. Yang ketiga itu yang aku mau ngasih tahu ke kawan-kawan ada uang liburan. Jadi uang liburan itu biasanya dari gaji kita yang misalnya 100%, kita itu dipotong tadi pajak 34% ya. Terus kita dipotong lagi uang liburan sebesar, kalau aku dulu 12% ya dari gajiku. Tapi jangan salah ya kawan-kawan, seperti uang pajak, uang liburan ini seperti kita nabung ya tiap bulan. Jadi pas waktu kita mau liburan, uang liburan kita itu dikasih totalnya gitu. Jadi 12% dari gaji kita, aku mau bilang gajiku berapa nanti nggak enak pula aku ya. Tapi bisa dibilang orang di sini bisa dapat sekitar sebulan, misalnya dapat paling rendah itu kalau nggak salah ya, ini menurut aku ya, sekitar 30 juta, 40 juta, 50 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta atau lebih lah, nggak tahu lah aku ya. Tiap bulan itu gajinya seperti yang aku bilang tadi beda-beda ya, sesuai dengan posisi kerja atau kedudukan kita ya, posisi kita bagian apa, misalnya manajer kah atau yang kerja kah atau apakah gitu. Terus tergantung pendidikan kita, terus tergantung ini juga ya, kalau nggak salah tergantung daerah juga ya, tergantung daerah. Jadi uang liburan kita itu biasanya dikasih kayak misalnya ini ya, 12%. Liburan ini biasanya di sini bulan 6, 7, 8. Itu musim panas banyak orang liburan di sini ya. Tapi kalau aku dulu, khususnya aku, karena kan aku biasanya sama suamiku balik itu ke Medan liburan dulunya itu bulan 12, tiap bulan 12. Jadi sengaja ya kita ambil bulan itu karena di bulan itu kita bisa kumpul sama keluarga, ngerayain Natal sama keluarga, dengan juga ngerayain buka tahun dengan keluarga. Jadi ini ya, jadi buatku itu penting ya kalau bulan 12 itu kumpul sama keluarga. Terus ada
uang liburan itu tadi kayak misalnya gaji kita itu 40, 50, 60, 70, 80, 90 kalau dirupiahkan ya, udah di total tiap bulan dipotong gaji 12%, dipotong pajaknya 34%. Terus satu lagi kawan-kawan, kalau ya satu lagi uang pajak ya. Kalau misalnya di Norway itu uang pajak kita itu biasanya ada yang dikembalikan atau kita harus bayar. Kalau dikembalikan itu ke kita, misalnya kita kelebihan bayar pajak ya, 34%. Setelah bagian pajak ngitung-ngitung atau gimana kelebihan pajak, kita bisa dapat uang pajak, kembalian pajak kita itu sekitar bulan bulan 6, 7 atau 8. Jadi kalian bayangkan ya, kalau misalnya kita dapat gaji, mau kita liburan di situ ya, dapat gaji, dapat uang pajak, terus dapat uang liburan yang udah kita kumpul-kumpulkan tadi, lumayan ya kalau untuk liburan ya. Jadi bagus juga sih uang pengembalian uang pajak, ada juga dapat uang liburan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya untuk liburan nggak terlalu berat lah ya, karena kita udah nabung dari awal gitu. Terus kalau uang pajak itu ada juga, jangan salah kawan-kawan, ada juga uang pajak itu yang kalau orang yang kurang bayar pajak, dia harus bayar pajak, balikkan pajaknya. Ada kawanku dulu waktu kerja ya, dia harus balikkan pajaknya itu, kalau dirupiahkan itu sekitar 30 juta kawan-kawan. Bayangkan aja 30 juta harus dikembalikan ke pemerintah pajak. Bengek juga ya. Tapi untungnya kalau aku, puji Tuhannya kalau aku selama ini aku nggak pernah bayar pajak ya. Selalu aku dapat pajak aku balik. Jadi dapatlah mungkin sekitar ya cukup lah, mungkin sekitar, bukan ini ya kawan-kawan, bukan pamer ya, nanti kalian bilang pula pamer kan, supaya kalian tahu aja gimana di Norway mengenai pajak ya. Jadi lumayan ya kawan-kawan untuk liburan, dapat uang ini lagi, uang dari liburan yang udah disimpan gitu kan, terus dapat gaji lagi, lumayan lah gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang ada harapan atau keinginan ya untuk ke Norway, untuk aku ngerti sih gimana ya, tapi untuk visa atau apa itu nggak terlalu gampang ya untuk dapat visa di Norway ini ya. Tapi karena semenjak datang pengungsi ke Norway, jadi dipersulit. Kayak kami aja, kayak aku dulu datang, aku tahun berapa dulu, udah lama ya, aku udah di Norway ini tinggal sekitar 12 tahun, enggak, pokoknya 11 tahun lebih lah, 11 tahun lebih. Jadi peraturan yang sebelum aku datang dulu, orang itu yang penting udah bisa bahasa Norway, tinggal berapa lama di Norway udah dapat gitu. Tapi kalau aku dulu makin dipersulit karena datang banyak pengungsi, jadi istilahnya kayak kita bersaing ya dengan pengungsi gitu. Jadi peraturan untuk aku dapat dulu permanen itu juga dipersulit ya. Aku itu harus dihitung dari gaji. Kalau dulu nggak ada dihitung gaji, harus sekian dapat berapa dulu ya? Sekitar berapa ratus ribu kroner dulu ya untuk bisa dapat permanen kawan-kawan. Yang dulu biasanya itu nggak pernah dihitung ya, nggak pernah dilihat, dapat aja permanen gitu. Kalau aku dulu aku harus punya gaji berapa ratus ribu kroner dalam setahun. Setelah itu kalau aku mau permanen di sini baru dapat kawan-kawan. Itulah sekarang susahnya ya untuk dapat untuk bisa ke Norway, nggak gampang kawan-kawan. Tapi puji Tuhannya itulah ya, aku udah agak hujan pula ini, tiba-tiba hujan.
Iyalah kawan-kawan, ini ya. Agak hujan kawan-kawan, tiba-tiba hujan lagi. Padahal katanya cuaca bagus berapa hari ini, tapi ini mau hujan. Itulah ya kawan-kawan, informasi yang bisa aku kasih ke kawan-kawan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Tapi apapun yang ku bilang, nggak ada yang mustahil ya. Kalau kita berusaha, Tuhan pasti selalu buka jalan ya. Kalau orang yang mau ke Norway untuk kerja atau tinggal atau apalah gitu ya. Dan berharap juga untuk orang-orang yang mau datang ke Norway, ku aminkan lah ya, semoga bisa datang ke Norway. Semoga makin banyak lah orang Indonesia yang datang ke Norway ya kawan-kawan. Aku juga berharap kayak gitu ya. Jadi itu dululah videoku ya kawan-kawan. Sampai di sini dulu videoku kawan-kawan. Udah agak hujan, jadi aku mau cepat-cepat balik ke rumah dulu. Karena tiba-tiba hujan, katanya tadi cuaca bagus. Itulah di Norway, seperti ku bilang, cuaca nggak bisa diprediksi ya kalau di sini ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videoku ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen supaya aku lebih semangat lagi ya kawan-kawan untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. See you next video. Bye-bye. Terima kasih ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawanku suka dengan videoku dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya kawan-kawan mau tanya-tanya sama aku mengenai Norway atau apa, nggak apa-apa, bisa komen ke ini ya. Bisa komen ke YouTubeku ya. Bye-bye. Selalu bersyukur ya kawan-kawan. Bye-bye.